Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Di malam kali ini saya akan menceritakan salah satu kejadian horor yang pernah dialami oleh salah satu subscriber di channel Sahabat Arda 69. Dia telah mengirim DM di halaman Facebook saya di Ardani Official. Dia menceritakan semua kejadian dia yang pernah dialami, dan saya rasa cerita ini cocok untuk ditampilin di channel Sahabat Arda 69 biar jadi pelajaran buat kita semua. Kejadian tersebut terjadi di salah satu pabrik snack yang berada di daerah Cianjur, Jawa Barat. Dan menurut cerita si follower ini, sebut saja namanya Adi, nama yang disamarkan ya tentunya. Nah, si Adi ini menceritakan di salah satu pabrik snack yang berada di daerah Cianjur itu tempatnya sangat horor dan mistis. Dulunya 10 tahun yang lalu, di daerah pabrik snack tersebut, di lingkungan pabrik itu, ada salah satu karyawan yang melakukan bunuh diri di dalam kamar mandi di lingkungan pabrik tersebut. Bunuh diri itu bukan hanya semata-mata bunuh diri, tidak mungkin, apalagi ini si korbannya perempuan, pasti ada apa-apanya. Dan setelah saya tanya, setelah saya dalami, ada apa, kok bisa ada kejadian bunuh diri, itu info apa yang kamu dapat dari lingkungan pabrik tersebut. Dan saya meminta pertanggungjawaban dari dia, dikalau ada salah satu subscriber Sahabat Arda 69 yang orang Cianjur juga dan menolak cerita ini. Jadi bisa iya, bisa enggak. Jadi ambil sisi positifnya aja bro dari apa yang saya ceritain ini semua. Jadi menurut cerita yang saya dapatkan dari dia yang menceritakan ke saya, 10 tahun yang lalu ada satu karyawan wanita yang melakukan bunuh diri di dalam toilet pabrik tersebut dikarenakan dia sedang hamil 2 bulan dan pacarnya tidak mau tanggung jawab atas kehamilan dirinya. Ini sekali sih. Masih ada ternyata laki-laki cundang kayak gitu ya. Nggak nyangka sih. Ya gimana ya, kalau namanya lagi hamil kayak gitu jelas pikirannya kemana-mana bro. Ya pertama malu sama keluarga, itu udah pasti. Yang kedua masa depan, anak gadis orang bro dihamilin, udah hamil nggak mau tanggung jawab lagi. Dan menurut cerita yang beredar yang bisa kami dapatkan di si narasumber tersebut, dia menceritakan bahwa memang betul di situ ada kejadian bunuh diri sekitar 10 tahun lalu di dalam toilet lingkungan pabrik snack di Cianjur tersebut. Semenjak kejadian tersebut, banyak banget bro kejadian-kejadian horor, kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian aneh yang terjadi di lingkungan pabrik snack tersebut, teruntuk di daerah toiletnya, karena si korban ini melakukan bunuh diri di dalam toilet tersebut. Miris sekali bro, dengan cara memotong urat nadi. Gak kebayang sakitnya kayak apa. Saya aja bayanginnya nyampe kayak gitu. Itulah jadi setelah kejadian tersebut, toilet itu toilet tempat si korban ini melakukan bunuh diri itu ditutup selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun berikutnya itu dibuka kembali karena dilakukan renovasi ulang, dilakukan rehab. Jadi semua toilet itu diperbarui semua, jadi lebih kelihatan lebih fresh, kelihatan lebih segar dilihatnya. Dan toilet itu pun jadi salah satu toilet umum untuk supir-supir yang datang ke lingkungan pabrik tersebut. Jadi cerita ini berfokus ke salah satu narasumber yang kita sebut di awal tadi yang bernama Adi. Dia itu pada masa itu dia itu sedang ikut dengan pamannya. Dia ngernet, ya ngernet, bukan supir ya, bukan bawa sendiri, tidak, dia ngernet. Pamannya si Adi ini berumur 18 tahun. Dia
hanya pemuda biasa kayak kita gini bro, tidak ada kegiatan di rumah. Pikir dia ya udah mengisi waktu kosong, mengisi waktu luang, ikut dengan pamannya untuk mengambil snack dari daerah Cianjur tersebut untuk dibawa ke Jakarta. Dan setelah sampai di dalam pabrik, ternyata tidak muat hari itu, ngantri. Jadi DO-nya tuh sudah sore datangnya gitu kan. Kalau kayak ekspedisi ini memang gitu bro, kalau udah sore malam pabrik sudah tutup, mungkin muatnya besok paginya atau tidak siang, seperti itu ya, jam-jam berangkat kerja lah. Jadi setelah bermalam di situ, dia pun sampai situ masih sore bro, masih jam 4 sore, dan nginep di situ. Kebetulan tempat parkir truk menunggu DO itu berdekatan dengan toilet tersebut. Awalnya si Adi ini nggak tahu apa-apa, nggak tahu diceritain tentang ada cewek yang bunuh diri di situ atau toilet itu angker. Memang tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu, karena memang dijaga juga ya untuk privasi PT tersebut. Jadi kan supaya supir-supir ini nyaman berada di situ. Juga kan toiletnya pun bagus bro untuk saat-saat ini setelah direnovasi dan perbaiki tadi kan. Si Adi pun setelah sampai di situ sore hari dan menjelang maghrib, dia mandi ya seperti biasanya aja. Mandi, setelah mandi dia balik ke mobil santai, terus ke warung ngopi ya, aktivitas supir pada umumnya lah gitu kan. Aktivitas supir dan kernet gimana sih setelah dia bermalam di situ. Ini bro, awal-awal kisah mistisnya ini di malam hari ini. Jadi dia tuh sekitar jam 1 malam, dia tuh nggak bisa tidur, sedang bermain game. Terus saya rasanya nih pengen buang air kecil, menurut dia seperti itu. Dan dia turun dari mobil, jalan ke daerah toilet tersebut. Tidak jauh bro, orang deket kok parkiran itu. Dia jalan ke toilet. Pas dia jalan ke toilet itu udah kerasa merinding. Tapi dia di situ nggak tahu kan tentang cerita si cewek yang bunuh diri ini. Jadi dia udah enjoy aja, ya namanya nggak tahu kan, udah jalan santai aja. Dia jalan sampai di kamar mandi. Dia masuk ke kamar mandi pintu 1, di mana tepat si perempuan tadi bunuh diri. Dia masuk ke dalam situ, buang air kecil di situ. Tidak disiram. Inilah kejadian-kejadian kayak gini nih, janganlah bro, dimanapun tempat, mau itu toilet umum, toilet pribadi maupun punya kita sendiri, ya jangan seperti itulah. Gak enak bro, kita harus hargai di situ paling tidak ya yang nyata dilihat oleh mata kita saja, seperti pembersih toilet tersebut ataupun pemilik toilet tersebut. Kita harus hargai mereka lah. Untuk masalah makhluk halus mungkin ya ada sebagian orang yang tidak percaya dan menganggap itu hanya ya mitos lah. Jadi nggak seberapa dipeduliin sama dia hal-hal yang seperti itu. Seenggaknya kita hargai saja orang-orang yang di lingkungan situ, seperti satpam situ kan yang menjaga. Jadi kita tamu tuh harus jaga kebersihan lah. Ini dia tidak. Jadi mentang-mentang malam nggak ada yang lihat, dia jalan dia jalan ke toilet untuk buang air kecil. Setelah itu udah keluar aja, nggak disiram sama dia. Dan pas dia jalan keluar, dia tuh sekilas melihat sosok perempuan berdiri tepat di belakang mobil dia. Tapi dia di situ tidak, cuman hayalan mata gitu aja, pikirnya seperti itu. Udahlah, nggak ada apa-apa. Dia lanjut jalan ke dalam mobil, dia tidur. Di dalam mimpi dia itu udah mimpinya aneh-aneh bro. Yang dia bermimpi ketemu sosok perempuan yang tidak mempunyai tangan. Dia melihat ya banyak-banyak gangguan lah semenjak dia kencing malam itu. Dan dia tidur di dalam mobil pun tidak tenang, tidak nyenyak. Setelah dia bangun pagi, ternyata belum waktunya mobil dia muat, belum. Dia masih seperti aktivitas biasa. Dia untuk mandi, dia untuk buang air kecil, dia ke warung ngopi lagi. Udah kayak aktivitas supir pada biasanya aja. Nggak ada yang aneh.
Dia anggap kejadian dia tadi malam itu anggap nggak ada sama dia. Dah enjoy aja, enjoy. Turun dari mobil, dia mandi, dia ngopi keluar, sampai akhirnya tepat jam 12 siang mobil dia dipanggil untuk masuk ke loading muat. Dan ternyata kan jam istirahat itu jam 12, dimuat lagi mungkin setengah 2, jam 1 lah, itu biasanya jam segitu. Itu mulai muat selesai sore. Selesai sore hari nunggu surat jalan dong. Selesai muat nunggu dikasih surat perintah jalan. Jadi mobil tuh parkir lagi ke tempat semula yang tadi dia parkir. Dia parkir situ. Di sini bro, kejadian-kejadian yang horor banget yang dia alami, yang dia ceritain kepada saya. Setelah sekian lama dia menunggu surat jalan, belum juga datang, dan belum lagi itu sudah sore ya, sudah maghrib, menjelang maghrib. Itu biasanya jam istirahat lagi bro. Dan surat jalan itu biasanya keluar sekitar jam 7 atau enggak setengah 8, itu paling cepat. Kalau biasanya ya, kalau udah jam-jam sore, jam-jam tanggung seperti itu, biasanya habis isya surat jalan baru selesai. Jadi dia berpikir, nanti ini udah sore, ini udah mau isya, dia pikir seperti itu. Dia jalan ke kamar mandi seperti biasa. Udah sampai di kamar mandi, dia masuk lagi ke pintu 1. Kenapa? Karena di kamar mandi lainnya itu penuh. Padahal pada waktu itu di parkiran cuman ada mobil 2. Bayangin, kamar mandi ada 5. Itu kamar mandi pengemudi, kamar mandi khusus supir dan kernet. Karyawan bukan di situ lagi kamar mandinya, karena sudah diperbaiki, sudah ada karyawan, toiletnya ini udah ada khusus gitu. Jadi yang angker tadi itu khusus untuk supir. Makanya nih supir-supir nih kalau ke pabrik-pabrik gitu ya, harus sopan lah. Ngeri bro. Kita nggak tahu kan masa lalunya toilet ini seperti apa. Intinya jaga etika lah. Jadi begitu dia sampai di dalam kamar mandi, ternyata kamar mandi tertutup semua kan pintunya. Dia pikir penuh. Dia masuk ke dalam kamar mandi 1, karena kamar mandi pintu 1 itu pintunya yang terbuka. Dia masuk ke dalam situ, dia lepas pakaian dia mandi. Bekas dia tadi malam buang air kecil belum hilang, belum disiram, masih ada di dalam kloset tersebut. Padahal udah sehari semalam dia tinggal, masih ada di situ. Udah berapa orang yang keluar masuk toilet tersebut? Ya, gini ya, kalau berpikir logika santainya aja, mungkin banyak dari supir-supir lain yang seperti itu juga, yang kelakuannya seperti dia. Atau memang dari si hantu tersebut, kita tidak tahu. Dan lanjut cerita, setelah dia sampai di dalam kamar mandi, dia buka baju, dia buka pakaian dia untuk melakukan aktivitas mandi seperti biasanya. Pas dia mandi, sabunan, pas sabun muka ini yang sering terjadi sama kita semua. Pas kita sabun muka itu kan pasti merem matanya ya, itu pikiran kemana-mana. Air tempat bak mandi itu kosong. Keadaan mata dia penuh dengan sabun, muka dia penuh dengan sabun. Dia ambil gayung itu, gayungnya dipegang sama dia dari tadi. Pas mau dimasukin ke dalam bak tempat mandi, kosong airnya. Sampai akhirnya dia paksain untuk buka mata. Di depan dia ada sosok cewek dengan muka yang sangat hancur. Dia anggap itu hanya ilusi. Dia meremin lagi mata dia. Dia ambil handuk, dalam keadaan muka penuh sabun, dilap pakai handuk. Setelah dilap pakai handuk, dilihat ke dalam bak mandi. Bak mandinya penuh air. Coba, bisa ada gangguan seperti itu? Dia lanjut mandi, dia lanjut sikat gigi. Pas dia lagi sikat gigi, kita kalau sikat gigi itu kan dibuang ya, dilepehin, dikeluarin kan. Nah, pas dia muntahin itu busa yang keluar darah. Dia udah gak kuat dengan teror-teror yang terjadi di dalam toilet tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk membatalkan mandi itu. Mulut dia penuh darah. Dia keluar dari kamar mandi tersebut, mulut dia penuh darah. Sampai ditanya sama supirnya,
Kenapa mulut kamu? Dia gak bisa ngomong apa-apa, cuman diem, gak bisa ngomong apa-apa. Ditanya sama supir gak bisa ngomong. Sampai akhirnya Sapam situ pun turun tangan untuk menghadapi dia. Ditanyain sampai giniin, tetap gak bisa ngomong. Akhirnya mulut dia dibersihin sama si supir tersebut. Dia dibawa pulang, diceritain lah sama Sapam kalau gini, baiknya dia dibawa ke orang pintar seperti ustadz atau kiai untuk dimintakan doa. Ternyata tetap bro, dia tetap gak bisa ngomong. Gimana ya, bukannya bisu sih, enggak, maksudnya tuh terpanah gitu, kayak kaget, kayak gagu gitu. Dia mau ngomong tuh nggak bisa. Itu yang dia ceritain sama saya, dia tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata selama 3 hari. Serem banget bro. Memang gimana ya, jadi dari cerita yang dia ceritain ke saya itu, saya mengambil kesimpulan di situ kalau kita itu harus beretika baik dimanapun kita berada. Jangan kita anggap sepele, cuma toilet. Jangan bro. Dimanapun tempat kita harus jaga kebersihan, kita harus jaga sopan santun. Karena kita tidak tahu, seperti yang saya bilang tadi di awal, kita tidak tahu masa lalunya itu apa. Banyak sekali bro. Kayak contoh terowongan Casablanca. Itu kita lihatnya saat ini terowongan bagus, indah, lampu terang, jalannya juga enak dilewatin. Kalian tidak tahu kan masa lalunya kalau itu kuburan. Kalian lihat saat ini tol Cipali, bagus, jalannya lurus, jalan ramai, banyak dilewati orang. Kalian tahu tidak, di balik tol Cipali itu ada apa? Saya tidak mau banyak bicara, saya juga tidak tahu apa-apa, takutnya saya salah ngomong. Jadi seperti itu ceritanya, singkat saja saya menceritakan. Semoga kalian bisa mengerti dan paham apa makna dari balik cerita saya tersebut. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, karena saya pun sama seperti Anda, masih banyak kekurangan dan hilapnya. Jika kalian punya cerita-cerita horor yang ingin diceritakan di channel Sahabat Arda 69, kalian bisa inbox saya di Facebook ini. Itu kalian inbox aja langsung to the point. Bang, saya salah satu subscriber abang di Sahabat Arda 69, saya punya cerita horor nih bang. Nah, kalian langsung ceritakan tuh beberapa cuplikannya. Kayak contoh, saya dulu pernah bang di Bali, di pantai saya ketemu sama A sama B gitu, terus kejadiannya seperti ini bang. Singkatnya saya jalan, nanti kalau kiranya menurut saya menarik dan bisa ditayangkan di channel Sahabat Arda 69, saya kasih nomor WA saya, kita konsultasi di situ. Sekian dari saya, terima kasih buat kalian semua yang selalu dukung saya di Sahabat Arda 69. Saat ini Sahabat Arda 69 sudah mencapai 7.000. Wah, ini hebat banget sih, karena saya bikin channel ini pun baru 1 bulan, ternyata banyak juga yang dukung saya. Terus dukung saya supaya saya lebih semangat lagi bikin kontennya dan menghibur kalian semua. Assalamualaikum, salam, soto aspal.